Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan final project kami, yaitu implementasi Odoo ERP pada Exhibit One My Solution. Next slide. This is our best mentor, yaitu Kak Dio. Next slide. Berikutnya ada tim kami. Untuk nama-namanya akan ditampilkan di layar. Next slide, langsung saja. Untuk presentation agenda pada kali ini yaitu untuk yang pertama project overview, gap analysis, milestone progress, dan juga Q&A session. Next slide. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, pada Arik, saya persilakan. Baik, Project Introduction. Exhibit One My Solution, perusahaan yang berdiri sejak 2014 dan bergerak di bidang meeting, insentif, companion, dan exhibition atau MICE, menghadapi tantangan efisiensi operasional akibat sistem manual yang tidak terintegrasi. Untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan transformasi digital, perusahaan berencana mengimplementasikan ERP Odoo versi 17 Community Edition dengan modul CRM, Sales, HRD, Inventory, Purchase, Accounting, Website, Project, dan Renta. Project ini bertujuan mengintegrasikan proses bisnis utama, meningkatkan produktivitas melalui otomatisasi, dan menyediakan data real-time untuk pengambilan keputusan strategis. Dengan kolaborasi antara tim selama 5 minggu, kami berhasil menciptakan solusi terintegrasi yang mendukung stabilitas dan daya saing di industri MICE. Next slide. Berikut adalah data analitik. Yang pertama ada identifikasi tujuan analisis, kemudian pengumpulan data dan pembersihan data, kemudian ada pemetaan proses bisnis ke sistem ERP, kemudian analisis kinerja dan pengoptimalan proses. Kemudian lanjut ke visualisasi dan reporting, dan yang terakhir evaluasi dan pengembangan berkelanjutan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berikutnya ada organizational structure. Di sini ada CEO, auditor, director, dan ada 6 divisi di bawahnya. Di bawahnya sebenarnya masih ada staff-staff lagi, tapi kita tidak tampilkan di sini, hanya untuk divisinya saja. Berikutnya, next slide. Selanjutnya untuk project planning kami, yaitu yang pertama, di minggu pertama, yaitu melakukan asesmen untuk mengidentifikasi kebutuhan bisnis. Yang di minggu kedua, melakukan analisis gap dan pemetaan proses bisnis. Minggu ketiga, yaitu proses user acceptance testing. Yang keempat adalah go live project, testing dan juga evaluation. Dan yang di minggu kelima, finalisasi project. Next slide. Untuk company digital transformation, pada 2014 sampai 2017 yaitu pencatatan manual menggunakan Excel, 2017-2019 pencatatan menggunakan Cloud, Google Collaboration, 2019-2020 menggunakan sistem Accurate Enterprise, 2021-2023 menggunakan sistem Akurat Online, 2024 menggunakan migrasi pada penggunaan Odoo Community, dan untuk di masa depan mengharapkan atau mengekspektasikan Odoo dapat mencukupi semua kebutuhan sistem perusahaan. Baik, selanjutnya ada gap analysis and SWOT matrix for system integration. Jadi di sini sudah ada SWOT-nya yang strength, kekuatan, yaitu fleksibilitas Odoo komunitas open source besar, opportunities, adopsi teknologi baru, efisiensi, dan kolaborasi yang ditingkatkan. Weakness atau kelemahan, perlu pelatihan awal, keterbatasan versi komunitas. Yang terakhir, threat, kompetitor, resistansi perubahan. Selanjutnya ada ERP Odoo Implementation. Untuk scope, implementasi Odoo SOD versi 17, Community Edition ini mencakup modul Sales, Inventory, Accounting, CRM,
purchase, HRD, website, project, dan rental untuk mengintegrasikan proses bisnis antar departemen dan menggantikan sistem manual. Kemudian untuk asumsi implementasi ini menggunakan versi komunitas dengan data yang tersedia dalam format migrasi yang tepat. Tim perusahaan juga akan terlibat aktif dalam proses pengujian untuk memastikan sistem berjalan sesuai harapan. Next. Di sini sudah ada flowchart untuk HRD, IT, dan accounting. Next. Kemudian juga ada untuk sales dan CRM dan project. Next. Kemudian juga ada flowchart untuk purchase, inventory, dan website. Selanjutnya untuk user acceptance testing, di sini ada perencanaan UIT, pelaksanaan UIT, pencatatan hasil UIT, perbaikan dan validasi, dan yang terakhir evaluasi kepuasan pengguna. Next. Selanjutnya di sini ada migrasi data, di mana proses migrasi data ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua informasi penting dari sistem lama berhasil dipindahkan ke Odoo. Nah, langkah pertama dari migrasi data ada persiapan data yang meliputi pembersihan dan validasi untuk memastikan keakuratan dan konsistensi. Selanjutnya, data kemudian diekstraksi dari sistem lama dan dimigrasikan ke modul Odoo yang relevan seperti sales, inventory, accounting, dan HRD. Nah, berikut ini juga terdapat link untuk metadata. Berikut adalah manual book. Manual ini disusun sebagai panduan penggunaan sistem Odoo untuk memastikan setiap tim memahami dan dapat menggunakan modul sesuai dengan kebutuhan operasional. Di sini ada berbagai macam modul dari purchase maupun hingga website, dan berikut adalah link manual booknya. Lalu yang kedua yaitu Go Live Deployment, di mana di hari peluncuran menetapkan jadwal resmi untuk peluncuran sistem Odoo dan melakukan final check untuk semua modul dan untuk memastikan kesiapan operasional. Lalu yang kedua yaitu aktivitas Go Live, yang untuk memonitoring real time dan juga membackup sistem dan juga dukungan teknis. Dan ketiga yaitu pendampingan pengguna, memberikan panduan dan asistensi langsung kepada tim terkait jika ditemukan kesulitan dalam penggunaan modul Odoo. Yang keempat yaitu evaluasi Go Live, untuk mengumpulkan feedback dari pengguna, untuk mendukung evaluasi kinerja sistem dan juga untuk menyusun laporan evaluasi awal dan memastikan perbaikan jika ada kendala. Lalu ada impact of Odoo implementasi, di mana efisiensi operasional mendapatkan nilai 85, transparansi data 90, pengurangan kesalahan manual 80, waktu penyelesaian lebih cepat 70, dan peningkatan kolaborasi antar tim 75. Berikutnya adalah final project result. Di sini akan ditampilkan untuk video skenario perusahaan kami. Baik. Baik, di sini yang pertama adalah klien POV. Jadi ini untuk pendaftaran awal klien melalui website dan have account, lalu masuk untuk pendaftaran menggunakan email, nama, password, dan juga confirm password. Nah, setelah masuk ke sini, kita bisa menggunakan fitur live chat yang nanti akan terhubung dengan customer service perusahaan. Di sini juga ada bot dan kita bisa memilih acara tiketing ataupun kendala lainnya. Dan ini adalah langkah-langkah chat seperti biasa saja. Bisa bertanya tentang dekorasi dan juga kebutuhan-kebutuhan kita bisa kita tanyakan melalui live chat ini.
Lalu di sini akan kita tangani permasalahan dari customer atau project dari customer, di mana nanti akan masuk ke halaman dashboard atau maksud saya discuss. Di situ kita bisa menangani klien. Lalu akan kita teruskan ke CRM secara otomatis. Baik, selanjutnya di sini untuk bagian sales telah mendapatkan pesan dari customer service. Nah, di sini kita pertama akan membuat customer dulu untuk customer baru yaitu PT Nusa Jaya. Di sini kita inputkan detail customer mulai dari alamat, nomor HP, dan juga email dari customer. Nah, selanjutnya di sini kita pergi ke modul CRM dan membuat pipeline baru. Kita masukkan untuk nama projectnya, yaitu Seminar Perusahaan PT Nusa Jaya. Nah, di sini kita inputkan untuk expect revenue dan juga detail dari proyek yang akan dilaksanakan, yaitu peserta 150 orang dan pelaksanaan 15 Januari. Selanjutnya di sini kita buat schedule setelah pipeline berhasil dibuat, yaitu yang pertama mengirimkan email yang berupa proposal pada tanggal 18. Selanjutnya di sini kita anggap email tersebut sudah di ACC, proposal sudah disetujui, dan akan dilakukan pembahasan lebih lanjut. Nah, selanjutnya di sini kita buat schedule baru yaitu meeting untuk mendiskusikan proposal yang akan diadakan pada tanggal 19. Dan selanjutnya status kita ubah menjadi qualified. Nah, di sini pada status qualified kita akan mencentang untuk discussion-nya di mana kita telah melakukan diskusi. Nah, di sini untuk feedback dari diskusinya yaitu membahas menu catering, ketentuan MC, dan juga konsep acara. Selanjutnya setelah selesai kita pindahkan lagi ke proposition di mana di sini kita akan melakukan dealing berdasarkan hasil penawaran. Nah, di dealing ini kita mengonfirmasi hasil revisi proposal. Nah, selanjutnya setelah sudah di sini kita tambahkan lagi catatan berdasarkan hasil diskusi dan juga revisi proposal, yaitu customer meminta tambahan untuk MC dan menambahkan merchandise. Selanjutnya statusnya kita ubah menjadi won. Selanjutnya setelah status berubah menjadi won, kita buat quotation baru. Nah, di quotation baru ini kita akan setting untuk expiration quotation dan payment terms-nya. Selanjutnya kita tambahkan produk yaitu seminar basic. Nah, selanjutnya di sini kita akan tambahkan juga untuk merchandise yang terdiri dari notebook dan juga bolpen. Nah, di sini jumlahnya kita buat sejumlah peserta yaitu 150. Selanjutnya kita menggunakan mode rental, kita tambahkan sebenarnya kita tambahkan chat tambahan di sini untuk MC dan juga selanjutnya kita tambahkan untuk catatannya di mana di sini charge ini itu untuk menambahkan MC dan juga live streaming. Nah, untuk rental di sini kita gedung dengan biaya kita ubah menjadi 0. Nah, setelah mengisi semua quotation ini, kita tambahkan lagi untuk catatannya yaitu pembahasan terkait konsep acara akan dibahas dengan project manager. Selanjutnya kita send by email, kita kirimkan emailnya dan kita konfirmasi. Setelah itu, di sini kita bisa pergi ke modul sales untuk melihat bahwa SO telah berhasil dibuat. Jadi kita berlanjut, kita akan memberitahukan kepada project manager yaitu untuk bahwa penawaran sudah selesai dan untuk acara seminar ini bisa dilanjutkan untuk membuat project lanjut dengan nomor SO 13. Dengan begitu kita kirimkan pesan dan tugas sales telah selesai. Berikutnya adalah project. Di sini project sudah menerima pesan dan akan melakukan manajemen. Yang pertama yaitu untuk setting, mengatur plan date, dan juga deskripsi dari acara. Di-apply, kemudian kita kembali ke project untuk mengatur milestone. Kita atur milestone yang ada menjadi 4 milestone. Di sini ada pasca acara, pelaksanaan acara, penyusunan, dan juga persiapan awal. Berikutnya, setelah membuat milestone, kita akan membuat teks. Di sini ada satu contoh teks, selanjutnya kita akan membuat teks. Ini bisa kita assign ke
anggota peserta karyawan perusahaan yang bersangkutan. Di sini ini kita mengatur untuk detail teks-teksnya. Untuk deadline dan juga milestone-nya akan diatur. Berikutnya kita bisa tampilkan dalam bentuk milestone dan ini kita beritahukan bahwa project manajemen sudah siap. Selanjutnya adalah accounting budget. Accounting budget yaitu membuat budgeting. Di sini masuk ke modul accounting, lalu accounting budget. Selanjutnya kita klik new, kita isi untuk nama budgetnya. Selanjutnya mengisi periode budget yang akan digunakan. Selanjutnya untuk budgetary position yang sudah dibuat sebelumnya pada master data. Ini untuk revenue, biaya produksi event, dan juga ada gaji karyawan. Selanjutnya analytics account juga akan ditambahkan. Di sini untuk pengeluaran atau beban, pastikan nilai plan amount-nya adalah minus atau negatif. Selanjutnya kita approve dan Baik, ini HR untuk pengadaan MC bisa membuat job position ya. Kita pertama-tama, oke, kita membutuhkan satu MC ya teman-teman. Nah, kita coba. Nah, ini masukkan departemen dan juga kita simpan. Kita masukkan pelamarnya ya teman-teman di sini. Yang pertama ada nama pelamar dan data-datanya. Oke. Ada dua pelamar ya di sini kita masukkan ke inisial atau seleksi data. Lalu langkah selanjutnya itu diagendakan untuk interview. Nah, di sini diagendakan untuk interview ya. Hmm. Setelah interview, keduanya dinyatakan lolos dan diagendakan untuk bertemu untuk interview kedua user. Baik. Nah, namun karena hanya dibutuhkan satu MC, salah satu kandidat pelamar tidak lolos ya teman-teman. Nah, ini kita pilih kenapa tidak bisa melanjutkan. Dan statusnya menjadi review ya teman-teman untuk yang tidak bisa dilanjutkan atau gagal dalam interview. Nah, untuk salah satu kandidat lolos, maka bisa lanjut ke tahap kontrak proposal. Nah, di sini negosiasi ekspektasi gaji calon karyawan dengan budget yang disediakan oleh perusahaan. Nah, dan ternyata sudah masuk untuk budgetnya, maka bisa disimpan dan tanda tangan kontrak. Nah, setelah bahasa di hire, kita langsung buatkan saja data employee-nya ya teman-teman. Oke.
Setelah disimpan data karyawannya, kita masuk ke tugas kita, lalu kita selesaikan untuk sebagai seorang HRD. Terima kasih. Inventory, menyiapkan seminar kit, dan juga mengirimkan barang ke customer. Langsung saja masuk ke deliveries, lalu cari nomor SO yang terkait. Di sini ada SO 14. Nah, produknya belum available, jadi inventory diakses untuk menginformasikan ke purchase untuk melakukan pembelian barang, yaitu ada ballpoint dan mini notebook. Nah, setelah ada pembelian, produk akan available dan juga kita sesuaikan untuk source location warehouse-nya. Lalu lakukan validasi. Oke, next di sini ada digital signature. Ini merupakan modul ekstra tambahan. Kita lakukan sign. Di sini dibutuhkan tanda tangan customer apabila produk sudah datang dan juga driver sign upload dalam bentuk digital sign. Lakukan save dan juga di print. Ini merupakan dokumen slip. Selanjutnya dari modul purchase akan melakukan pembelian untuk catering. Sini kita perlu memasukkan vendor, yaitu Gourmet Catering Service, dan juga mengisi order deadline dan juga expect arrival-nya. Untuk produknya sendiri, yaitu kita akan membeli nasi box dan juga snack sejumlah 150 dengan unit price-nya nasi box 25.000 dan snack-nya 10.000. Jika sudah, ini bisa kita klik send by email, kemudian kita klik send. Jika sudah disetujui, ini bisa kita klik confirm order, dan kita klik receive, kemudian kita validate jika jumlahnya sudah sesuai. Selanjutnya kita akan melakukan pembelian yang diminta dari pihak inventory. Di sini inventory meminta dari sales order 0014. Ini kita klik membuat request for quotation baru, kemudian kita isikan vendornya yaitu PT Set Design. Kemudian kita isikan file yang dibutuhkan. Lalu kita add a product di sini yaitu ballpoint dan juga mini notebook sejumlah 150 unit dengan unit price ballpoint 5.000 dan mini notebook 6.500. Kemudian kita klik send by email dan kita klik send. Dan ini kita klik confirm. Nah, selanjutnya ini kita klik receive dan kita validate jika barang yang diterima sesuai dengan jumlah. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya untuk event di sini pada bagian kita masuk bundle project sudah dibuat untuk ticketing event website. Untuk membuat tiketnya kita masuk ke modul website, lalu kita buat new event, kita isikan nama eventnya, yaitu Seminar Inovasi Teknologi PT Nusa Jaya, tanggalnya yaitu tanggal 15 Januari 2025. Untuk time zone Asia atau Jakarta, venue-nya di perusahaan kita Exhibit Solution Jalan Merdeka Raya. Untuk limit registrasinya sesuai dengan permintaan klien 150. Lalu di sini saya membuat dua jenis tiket yaitu regular tiket dan juga VIP tiket. Regular tiket 100.000 dan VIP tiket 150.000. Jika sudah selesai kita save. Kemudian kita pergi ke modul website. Di sini kita untuk menampilkan eventnya pada halaman dashboardnya. Pada bagian events ini kita edit untuk deskripsinya. Lalu dirapikan. Kemudian untuk pada bagian gambarnya juga kita ganti agar sesuai. Jika dirasa sudah selesai, kita bisa klik save. Kemudian untuk menampilkannya pada dashboard, kita klik unpublish menjadi publish. Di sini dapat dilihat event seminar inovasi teknologi PT Nusa Jaya sudah Berikutnya adalah pendaftaran peserta. Di sini klik register dan langsung untuk fill nama dan lain sebagainya. Lalu bisa langsung continue payment.
Nah, ini harus sign up untuk melihat hasil orderannya. Selanjutnya kita bisa sign and pay. Oke, pay, dan sudah. Selanjutnya ini adalah dari project, kita ke milestone. Di sini anggapannya project sudah selesai, jadi kita checklist untuk semua milestone yang sudah selesai. Di sini edit, lalu kita receipt-nya kita pastikan sudah di checklist semuanya. Ini pasca acara kita down-kan dulu semuanya agar bisa dibuatkan invoice juga, semua harus sudah down. Lalu edit, dan di bagian receipt-nya harus dicentang, lalu save and close. Ini kita akan membuat vendor bill, sebelumnya masuk pada purchase dan create bill. Kemudian lakukan pembuatan vendor bill sampai dengan register payment. Yang kedua, di sini kita akan membuat customer invoice. Yang pertama kita akan create invoice pada modul sales. Di sini kita cek, kemudian create invoice. Kemudian kita bisa melakukan payment. Berikutnya ini adalah survei dilakukan oleh klien setelah selesai acara. Berikutnya ini untuk bagian dari survei kita. Di sini ini dilakukan publish untuk survei yang dibuat. Di sini assessment-nya, annual detailing, dan lain sebagainya diatur di modul survei. Selanjutnya di sini untuk settingnya, quotation, dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu untuk hasilnya. Di sini sudah terdapat hasil dari feedback-nya. Bisa diatur untuk all survey atau complete survey. Bisa kita export hasil dari surveinya. Bisa kirimkan hasil survei ke bagian CRM. Yang terakhir yaitu untuk budget analisis. Di sini kita langsung masuk ke budget, dan di sini ada hasil practical amount dan juga planned amount. Di sini saya akan jelaskan untuk theoretical amount itu berasal dari plan amount yang dibagi dengan jumlah hari pada periode yang dibuat. Jadi seperti ini hasil dari budgetingnya dengan margin yaitu 9.500.000 untuk margin kali ini, project kali ini. Sudah untuk presentasi dari hasil project kami. Selanjutnya kembali ke slide. Next slide. Baik, ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, di sini ada challenge and obstacle atau tantangan dan hambatan. Di sini tantangan dan hambatan diagramnya yang paling tinggi yaitu pada server error, kedua time management, dan yang ketiga ada limit time. Next. Di sini ada challenge and obstacles. Di sini ada 3 dari tantangan dan hambatan kita. Next. Untuk mentoring dokumentasinya di sini ada absensi, yaitu 5 pertemuan, kemudian notulensi dan juga dokumentasi seperti pada gambar yang tertera di slide presentasi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.